Utsman bin Maz'un Al-Jumahi, ya. Sahabat Nabi yang kita bahas hari ini jelang Isya nanti bernama Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Maz'un, ya. Ejaan namanya teman-teman bisa cek di Instagramnya Masjid Alumni, sudah ditayang sejak kemarin-kemarin, ya. Di Instagram saya juga dari kemarin sudah ditayangkan, ya. Happy Andi Bastoni Instagramnya, cek Utsman bin Maz'un. Diberikan title judulnya Muhajirin pertama yang wafat di Madinah. Nah, jadi hari ini kita akan bicara tentang seorang sahabat dari kalangan Muhajirin. Nah, ya, kita pernah bahas petakan sahabat Nabi itu dari dua kelompok dulu, minal Muhajirin awil Ansar. Ya, sebelumnya kita bahas Sabit bin Qais, Ubadah bin Samit dan seterusnya dari kalangan Ansar, penduduk Madinah. Nah, sekarang kita bahas minal Muhajirin, dari kalangan Muhajirin, artinya dia orang Mekkah yang wafat pertama kali, ya, ba'dal hijrah di Madinah, dan dia juga, ya, termasuk sahabat Nabi yang pertama kali dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Jadi di Madinah itu jamaah ada sebuah kompleks pemakaman paling luas, ya, yang memuat jutaan jenazah, jutaan orang, ya. Bahkan hari ini siapapun yang meninggal di Madinah maka akan dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi al-Gharqad ini, di samping Masjid Nabawi. Itu ada pemakaman luas. Ada jutaan muslim dimakamkan di situ sejak dari zaman sahabat Rasulullah, ya, dan ada ribuan sahabat Nabi dimakamkan di situ. Semua istri Nabi juga dimakamkan di situ kecuali Khadijah dan Maimunah. Keduanya dimakamkan di wilayah Mekah. Putri Rasulullah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ibrahim, ya, termasuk dimakamkan di sana, Baqi al-Gharqad. Bahkan hari ini siapapun yang meninggal di Madinah dimakamkan di situ, di Madinah. Nah, kalau meninggalnya di Makkah maka dimakamkan di Ma'la. Seperti yang kita hormati, yang kita muliakan kemarin, almarhum Ki Haji Maimun Zubair, Mbah Mun kemarin makamkan di Ma'la, satu kompleks pemakaman dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha di Makkah. Jadi kalau Makkah itu Ma'la, kalau di Madinah, ya, Al-Baqi atau Baqi Al-Baqi Al-Gharqad, ya. Bahkan hari ini jamaah kalau kita umrah, hampir setiap sholat itu selalu ada yang meninggal, ya. Dan itu diketahui dari mana? Setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kemudian ada seruan untuk melaksanakan sholat jenazah. Shollu alal amwat. Nah, artinya ayo kita sholat jenazah. Jenazahnya banyak tuh, bisa 3, 5 dan seterusnya. Nah, karena bentuknya amwat, jamak, ya, sholat untuk banyak jenazah. Nah, sahabat Nabi ini dimakamkan, ya, di sana. Orang yang pertama kali dari kalangan Muhajirin yang dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Baik, kita mulai. Beliau ini, ya, Utsman bin Maz'un ini dari kabilah Bani Jumah Al-Jumahi, ya, dari kabilah Bani Jumah. Kan Quraisy itu pohon besarnya. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada Bani Umayyah, ada Bani Adi, ada Bani Saham, ada Bani At-Taimi, ya, ada Bani Asad, ada 10 kabilah besar. Di antara adalah ada Bani Jumah Al-Jumahi. Dulu pernah kita bahas seorang sahabat terkenal juga namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi, seorang gubernur yang sangat sederhana. Pernah kita bahas. Nah, istrinya, ya, namanya Khawla bintu Hakim. Ya, saya ingat Khawla bintu Hakim inilah yang memfasilitasi, memakcomblangi, demikian bahasa saya, ya, Rasulullah ketika menikah dengan istrinya Saudah binti Zam'ah. Jadi ketika Khadijah meninggal, sekian bulan kemudian, belum nyampe 2 bulan, sebulan lewat, datanglah istri dari Utsman bin Maz'un ini kepada Rasulullah, namanya Khawla bintu Hakim. Ya Rasulullah, kata Khawla bintu Hakim, mengapa engkau tidak menikah? Istrimu Khadijah meninggal dunia, mengapa tidak menikah?
Kata Rasul, oh iya, menikah kata Rasul. Ya. Dengan siapa kata Rasul? Saya menikah. Sebaiknya dengan siapa saya menikah? Kata Khawlah bintu Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un ini, kata dia apa? Engkau pengen menikah dengan janda atau dengan perawan? Thayyiban am bikra? Kata Rasul, kalau janda siapa? Kalau perawan siapa? Kata Rasulullah. Kata bintu Hakim atau Khawlah bintu Hakim ini, kalau janda engkau bisa menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah yang janda, suaminya meninggal di perantauan, ya, relatif sudah tua, 55 tahun usianya, anaknya 5 atau 6 banyak. Kalau gadis perawan, engkau bisa menikahi Aisyah, putri temanmu sendiri, Abu Bakar Siddiq. Ya, akhirnya Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dan tidak lama sebelum hijrah Nabi juga menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya dinikahi oleh Rasulullah. Karena itu ketika Nabi hijrah, Nabi itu punya 2 istri, Saudah binti Zam'ah dan Aisyah. Yang memakcomblanginya, memfasilitasi kira-kira adalah Khawlah bintu Hakim. Dan ini perbuatan mulia jemaah. Nyelip dikit ya. Memfasilitasi, memberikan kemudahan orang untuk menikah, itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Ya, karena berarti dia membantu seseorang menyempurnakan dinnya, menyempurnakan agamanya. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu-ragu ya, memfasilitasi, memasangkan gitu ya. Karena bisa jadi ada orang yang malu, ya, malu atau malu-maluin gitu ya. Malu berkenalan dengan akhwat, atau sebaliknya akhwat juga tidak berani mengutarakan niatnya sendiri, maka kita fasilitasi di zaman hari ini, dan itu sah-sah saja gitu ya. Maka menikahlah Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah, dan sebelum hijrah Nabi menikah dengan Aisyah. Nah, Utsman bin Maz'un ini rahimallahu termasuk orang yang minas sabiqinal awwalina minal muhajirin, termasuk orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Sejarah mencatat beliau orang yang ke-13 atau orang yang ke-14 ya, masuk Islam. Jadi sudah 13 orang yang masuk Islam ya, dan yang ke-14 ya, atau ada yang mengatakan yang ke-13 adalah Utsman bin Maz'un ini. Artinya orang-orang yang di awal-awal masuk Islam ya. Beliau masuk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ya sebagai markas dakwah beliau. Masuk Islam bersama dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ya. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Namun dalam riwayat lain ya, beliau masuk Islam langsung ya, didakwahi oleh Rasul SAW. Ada sebuah riwayat mengatakan Rasul relatif sering ya, mengajak Utsman bin Maz'un ini untuk masuk Islam, diajak, ditawar. Tapi dia masih ragu-ragu. Kan macam-macam. Kalau Abu Bakar kan langsung ya, disebut Abu Bakar itu beriman tanpa tanda tanya, nggak nanya-nanya lagi, langsung ya. Nah, Utsman bin Maz'un ini ya, beberapa kali diajak Rasulullah ya, tapi dia tidak langsung merespon ya. Namun ya, akhirnya dalam sebuah peristiwa ya, Rasulullah kembali mengajak beliau dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, dari sini kita dapat penjelasan jemaah bahwa berdakwah itu tidak cukup sekali. Mengajak, menyuruh orang melakukan kebaikan itu tidak cukup sekali ya. Ini kayak kita jualan Pak. Jualan itu, salah satu usaha saya adalah bisnis online, jualan online. Sekali promo, mungkin orang baru lihat selesai. Promo lagi gitu, mungkin mulai ngeh gitu kan. Oh ada buku baru. Promo lagi ya, belum tuh, mungkin 4-5. Nah yang kelima baru kemudian dia tertarik, baru nanya gitu kan, belum beli. Nah barangkali dakwah juga demikian. Jadi kita tidak boleh bosan. Kita tidak boleh merasa puas dengan sekali kemudian orang menolak, enggak ya. Bisa berkali-kali sebagaimana baginda Rasulullah SAW ya, mendakwai para sahabatnya. Ada yang respon cepat, ada juga yang berpikir untuk yang kesekian kalinya. Bahkan sampai kemudian dikisahkan ya, Utsman bin Maz'un ini jemaah, dia malu ya, diajak terus oleh Rasulullah SAW awalnya, dan kemudian akhirnya dia memeluk Islam setelah Allah SWT atau setelah Rasulullah SAW mengajaknya untuk yang kesekian kalinya ya. Dan dia juga termasuk orang yang ya, teramat malu sebagaimana Utsman bin Affan
Ya, Utsman bin Affan juga terkenal dengan sifat yang sangat luar biasa, sifat pemalunya. Saya bacakan hadisnya langsung ya. Dikisahkan ata Utsman ibnu Maz'un an-Nabiyya SAW. Suatu saat Utsman bin Maz'un datang menemui Rasulullah. Ini kisah tentang sifat malu dari Utsman bin Maz'un ini. Dan ini sifat malu ini perlu kita miliki. Karena kata Rasul, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau Anda tidak malu maka berbuatlah semaumu. Faqala, kemudian Utsman bin Maz'un ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbu antara imraati aurati. Ini luar biasa. Wahai Rasulullah, sungguhnya saya tidak suka ya, keluargaku, istriku ya, melihat auratku. Jadi dia terhadap istrinya saja jamaah malu. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walima, kenapa? Kata Rasulullah, ya, qala astahyi min dzalika wa ukrihu. Saya malu yang demikian itu ya Rasulullah dan tidak suka. Kata Utsman bin Maz'un. Qala Rasulullah, lalu bagi Rasulullah bersabda, innallaha ja'alaha laka libasa. Wahai Utsman, kata Rasulullah, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan istrimu itu libasan, pakaian. Ya. Wa ja'alaka laha libasan, dan menjadikanmu pakaian juga. Ya. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, suami itu adalah pakaian bagi seorang istri dan istri juga demikian, ibarat pakaian bagi seorang suami. Jadi tidak ada pembatas apa-apa. Ya, mereka harus saling menjaga dan menutupi aurat masing-masing. Ya. Wa ja'alaka laha libasan. Ya. Kemudian wa ahli, kata Rasul, dan istriku, ya, keluarga, ahli di sini maksudnya istrinya, yarawna aurati, mereka melihat auratku, kata Rasul. Ya, wa ana ara dzalika minhum, dan saya juga melihat mereka, aurat mereka. Ya, qala anta taf'alu dzalika ya Rasulullah, engkau melakukan hal itu ya Rasulullah? Qala na'am, ya, kata Rasulullah. Ya, qala faman ba'daka, falamma adbara qala Rasulullah, ya, kemudian setelah dia pergi berlalu, kemudian Rasul mengatakan, inna ibna Maz'un lahiyun sittir. Luar biasa sungguhnya Utsman bin Maz'un ini orang yang sangat pemalu, ya, dan sifat pemalunya itu sampai kalimat sittir ini artinya tersembunyi. Jadi malunya itu kebangetan. Begitu kira-kira ya. Nah, ini salah satu sifat dari Utsman bin Maz'un yang sangat terkenal, sangat pemalu ya, dan kita perlu memiliki sifat ini. Dalam arti apa? Malu melakukan keburukan, malu kalau berpakaian tidak bagi yang akhwat ya, tidak menutup aurat ya, malu kalau sudah lama tidak ke masjid ya. Jadi sifat malu ini bagian dari iman. Al-haya'u minal iman ya. Baik. Sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya jamaah rahimakumullah ya, ketika dia masuk Islam maka dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, dipukul, dihina, dibully, dan bahkan di antara mereka ada yang kemudian dibunuh. Ya, seperti Yasir, ya, bapaknya Ammar ya, atau ibunya Sumayyah ya. Demikian juga ada juga yang disiksa seperti Bilal bin Rabah. Nah, Utsman juga demikian. Dia mengalami penindasan, ya, perlakuan tidak baik dari orang-orang kafir Quraisy tersebut, sampai akhirnya baginda Rasul mengizinkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Maka berangkatlah sebagian kaum muslimin ya, hijrah ke Habasyah ya, dan ini sering sekali saya sampaikan ya, kisahnya. Ada dua gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Maz'un juga ikut dengan istrinya, dan gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gelombang pertama berangkatlah Utsman bin Affan dan Utsman bin Maz'un ini, mereka berangkat ke Habasyah jamaah. Selang beberapa bulan tinggal di Habasyah, hidup dalam ketenangan bersama dengan Raja An-Najasyi di Ethiopia hari ini ya, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa tokoh-tokoh Quraisy itu sudah bersyahadat memeluk Islam. Berarti Mekah sudah kondusif dan saatnya pulang kampung. Demikian kira-kira menurut dugaannya.
Maka mereka kemudian pulang ke Makkah Al-Mukarramah kembali ya, karena mendapatkan informasi bahwa tokoh-tokoh Quraisy waktu itu sudah memeluk Islam semuanya, bersujud di hadapan Rasulullah. Tapi ternyata informasi tersebut hoax, enggak benar. Ya, informasi bahwa tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah dan seterusnya memeluk Islam itu tidak benar. Ya. Nah, bagaimana kisah yang sebenarnya? Ternyata mereka tidak masuk Islam, mereka cuma kagum dengan Al-Quran, ya. Lalu kemudian sujud bersama Nabi ketika beliau membaca surat An-Najm. Ya. Pada akhir surat An-Najm itu disebutkan atau termasuk ayat-ayat sajadah di mana diperintahkan untuk sujud. Ketika Nabi baca ayat tersebut, Nabi sujud. Begitu kagumnya mereka dengan Al-Quran, ya, maka mereka ikut sujud juga. Nah, kisah sujudnya tokoh-tokoh Quraisy ini ya, dipelintir oleh media waktu itu. Jadi pemelintiran media ini bukan hanya terjadi hari ini saja, dari zaman dulu. Ya. Di informasi dipelintir sedemikian rupa gitu kan, kemudian disebarkan oleh para buzzer, diviralkan sampailah ke Ethiopia. Informasinya apa? Sujud. Jadi kalau hari ini mungkin kebayang oleh kita ya. Foto tokoh-tokoh Quraisy itu ya, yang sedang sujud tadi difoto, diviralkan lewat media sosial, ya, Facebook, WhatsApp, dan apa lagi yang lainnya, ya, Instagram gitu kan. Captionnya apa? Judul di bawahnya, tokoh-tokoh Quraisy sudah sujud, sudah masuk Islam. Nah, siapa yang nggak percaya? Buktinya ada, ya. Nah, demikian informasinya jelas, mereka sujud. Tapi ternyata mereka bukan sujud bersyahadat, tapi karena kagum, ya, tersihir dalam tanda kutip. Maka Nabi itu mereka sebut dengan tukang sihir, ya. Bukan tukang sihir yang bisa mengubah tongkat jadi ular atau sebaliknya, ya. Bukan tukang sihir yang bisa mengubah tali temali mengubah jadi ular sebagaimana tukang sihir, enggak. Tapi menyihir pemikiran mereka. Ini menurut orang-orang kafir Quraisy. Nah, ternyata berita tersebut hoax. Akhirnya sebagian sahabat Nabi hijrah lagi ke Habasyah, ya, angkatan kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Pada kali yang berikutnya ketika dia pulang lagi ke Mekah, ya, maka Utsman bin Maz'un ini jamaah tidak boleh masuk ke Mekah kecuali mendapatkan suaka politik. Nah, demikian aturan main pada waktu itu. Mereka yang sudah keluar dari Mekah lalu pengen balik lagi ke Mekah mesti mendapatkan suaka politik, perlindungan. Persis sebagaimana Rasul ketika beliau hijrah ke Taif gagal balik lagi ke Mekah, mesti ada yang melindungi. Kalau enggak, maka dia akan diusir. Agar dia aman, ya, maka dia harus mencari perlindungan, mencari orang yang bisa, ya, memberikan jaminan keamanan baginya. Dan itu bagian dari aturan Quraisy, tahta zimmatihi. Jadi kalau ada orang jamaah ya, yang meminta perlindungan lalu kemudian dilindungi, maka orang ini, ya, berada dalam lindungannya. Kalau ada yang ingin mencelakakan orang ini, maka dia harus melangkahi mayat orang yang melindungi dulu. Seperti Rasul pulang dari Taif, masuk dilindungi oleh siapa? Ya, Mut'am bin Adi namanya. Digandeng Rasulullah, diajak masuk ke Mekah, ketemu dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Mut'am, amujirun anta, ya, muslimun anta amujir, ente sudah masuk Islam sehingga menggandeng Muhammad, amujir atau sekedar memberikan suaka politik, memberikan perlindungan. Kata Mut'am bin Adi, bal ana mujir, tidak, saya cuma memberikan suaka politik. Maka mereka tidak bisa menyakiti, menyiksa Muhammad SAW karena dilindungi. Nah, dia mendapatkan perlindungan dari Al-Walid bin Mughirah, ya, ayahnya Khalid bin Walid. Maka dia bebas masuk ke Mekah tanpa disakiti, tanpa dibuli, karena mendapatkan perlindungan dari tokoh Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah. Nah, ini jamaah sistem jahiliyah pada waktu itu. Nah, sekarang wallahu alam, ya, beberapa negara masih ada yang mempraktikkan sistem ini. Ya, yang saya paham, mohon maaf, ya, jamaah yang mungkin pernah ke Jepang ataupun negara-negara lainnya, ya, ada beberapa negara yang praktikkan hal ini. Saya pernah dengar dari salah seorang pejabat di Jepang, di Tokyo. Saya Ramadan lalu di sana. Jepang itu, ya, punya prinsip begini. Siapapun yang datang ke negaranya, apapun, mau maling kek, mau koruptor kok, orang baik pejabat, melarikan diri kabur dari negaranya, masuk ke Jepang,
maka mereka akan memberikan pelindungan kepada orang ini. Dia tidak bisa diapa-apain oleh negara lain, bahkan oleh negara yang sendiri. Sebagian negara Amerika, ya, dari sekian banyaknya, ada beberapa negara yang juga memakai hal ini. Jadi misalnya penduduk ini nih, begitu dia melangkah masuk ke negara bagian lain, maka negara ini nggak bisa mengejar dia. Dia harus minta izin kepada kedutaan ataupun penjaga perbatasan itu. Saya lupa, dulu ada film kalau tidak salah ya, mungkin jemaah ada yang ingat, sudah lama sekali nonton, mungkin SMP dulu nonton ya di TV. Jadi penjahat atau apalah ya, dikejar gitu kan oleh tentara atau polisi setempat, lalu dia melangkah ke negara bagian, dia nggak bisa dikejar lagi karena sudah masuk perbatasan. Ya, kan di Amerika kan daratan, jadi perbatasannya kadang dibatasi oleh garis doang. Seperti negara kita dengan Malaysia di daerah Kalimantan kan cuma garis doang. Jadi kalau mau keluar negeri sana enak, tinggal melangkah doang gitu kan. Bahkan kaki kiri di Indonesia, kaki kanan di Malaysia. Itu kalau mau seperti itu ada di daerah Kalimantan ya. Nah, bangsa Arab jahiliyah juga demikian. Maka dia mendapatkan perlindungan, tapi dia nggak betah. Dia aman, mendapatkan perlindungan, tapi teman-temannya enggak. Ada yang disiksa, dimaki, diejek. Di sini solidaritasnya muncul jamaah. Dia tidak mungkin tenang dalam perlindungan Al-Walid bin Mughirah sementara saudara-saudaranya disiksa. Maka dia datang ke Darun Nadwah di tempat keramaian, mengumumkan dan meminta kepada Al-Walid ini untuk melepaskan perlindungan tersebut. Ya, dia keluar dari perlindungan tersebut, diumumkan, maka lepaslah dia dan bebaslah dia. Artinya dia pun mendapatkan siksaan, makian dari orang-orang yang tidak senang dengan Islam pada waktu itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kaum muslimin ya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka hijrahlah Utsman bin Maz'un ini bersama dengan para sahabat Nabi yang lainnya ya, dan dia termasuk orang-orang yang hijrah pada awal-awal waktu. Ya, kan hijrah kaum muslimin itu kan bergelombang. Ya, pada kalau bisa disebut bahkan 3 tahun lamanya ya. Dimulai dari ada keluarga Ummu Salamah, kemudian dilanjut dengan keluarganya Omar ya, Bani Makhzum ya, kemudian keluarganya Bani Adi ya, dari keluarga Umar bin Khattab, seterusnya ya, bergelombang ya. Nabi itu terakhir hijrahnya. Dia pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah ini jamaah ya, walaupun dia sudah menikah sebelumnya, dia pengen fokus ibadah ya. Dan ini sebagai bagian dari dalam tanda kutip balas dendamnya ketika dia tidak bisa bebas beribadah di Mekah. Begitu tiba di Madinah, dia ingin fokus beribadah, betul-betul serius khusyuk di Madinah Al-Munawwarah. Sampai ya, dia sampai pengen fokus ibadahnya, bahkan dia pernah mendatangi baginda Rasulullah ya, untuk menceraikan istrinya dan untuk menjomblo ya, untuk agar bisa khusyuk ibadah. Dia pernah ingin menjomblo, menceraikan istrinya dan tidak menikah lagi. Maka saya bacakan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, dan juga dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal dari jalur yang berbeda. Kalau dari musnad Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan oleh Aisyah, dan hadis ini sahih ya. Anna Utsman ibn Maz'un arada at-tabattul. Utsman bin Maz'un ya, itu pengen membujang, menjomblo. At-tabattul. Tabattul itu artinya jomblo, membujang. Ya. Dan itu dilarang oleh Rasul. Saya akan jelaskan nantinya. Jadi Nabi itu nahar Rasul anit tabattul. Nabi tidak menyukai orang yang membujang, menjomblo kelamaan itu enggak suka Rasul. Ya. Nabi itu suka orang yang menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, kata Rasul. Wahai para pemuda, manakala di antara kalian ada yang sudah diberikan al-istata'ah, kemampuan ya, menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Dan 3 hal yang tidak boleh ditunda, di antara adalah sholat kalau tiba waktunya, menikah kalau sudah ada jodohnya itu buruan segera menikah ya.
Jadi kalau ada pilihan sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya pilih sebelum lebaran. Ya. Bedakan antara menyegerakan dengan buru-buru. Buru-buru nggak boleh, menyegerakan dianjurkan. Ya. Anna Utsman ibn Mas'ud arada tabattul, dia pengen menjomblo, membujang. Faqala lahu Rasul sallallahu. Kemudian Rasul berkata kepada Utsman bin Mas'ud ini, kata beliau apa? Atarghabu an sunnati, apakah engkau membenci sunnahku? Ya, atarghabu an sunnati, ya, apa engkau membenci sunnahku? Tidak suka. Nah, kalimat raghiba itu ada dua makna, raghiba fi dan raghiba an. Raghiba an itu artinya membenci. Qala la wallahi, tidak, demi Allah, kata Utsman bin Mas'ud. Walakinna sunnataka urid, bahkan saya pengen sunnahmu. Saya pengen sunnah, saya pengen memperbanyak ibadah, saya pengen fokus ibadah. Justru itu tujuannya gitu kan, bukan membenci sunnahmu ya Rasulullah. Jadi ini juga perhatian bagi kita jemaah, jangan sampai kita saking pengennya sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Banyak orang seperti itu, menggaung-gaungkan sunnah yang wajib malah nggak dikerjain. Nah, ini nggak benar gitu kan. Oh, begadang sampai malam, sholat malam gitu kan sampai jam 2 jam 3. Subuhnya bablas. Ini nggak benar. Sunnah didahulukan, yang wajib ditinggalkan. Ini tidak benar. Bahkan di kita ada orang yang disebut dengan jama'in karus sunnah. Mohon maaf ya. Saking pengen aslinya ajaran Islamnya, ya, sampai dia mengatakan kami hanya berpegang pada Al-Quran saja. Selain itu tidak. Jadi saking pengen amannya dia, sampai dia mencoret semua sumber hukum yang lain, termasuk hadis. Ya, justru dia salah. Karena Al-Quran tidak mungkin dilaksanakan tanpa bantuan hadis. Ketika dia mencoret hadis dari sumber hukum Islam, itu sudah bermasalah. Ya. Baik. Walakinna sunnataka uridu. Qala fa inni anamu wa usalli. Nah, kata Rasul, sungguhnya saya anamu, ya, tidur, wa usalli, saya juga sholat. Ya. Wa asumu wa uftir, saya juga puasa, saya juga berbuka, kata Rasul. Wa ankun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Fattaqillaha ya Utsman, bertakwalah kepada Allah ya Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan, karena keluargamu, istrimu punya hak. Ya, wa inna li dhaifika 'alaika haqqan. Ya, kalau engkau punya tamu, dia juga punya hak. Ya, wa inna li nafsika haqqan, demikian juga dirimu, jiwamu juga punya hak. Ya, fasum, berpuasalah, waftir, dan berbukalah. Ya, wasalli, salatlah, wanum, dan tidur. Nah, ini senada dengan kisah lain jamaah ketika 3 orang, ya, laki-laki ingin menghadap Rasulullah, mengatakan mereka paling banyak ibadahnya, paling bertakwa. Yang satu mengatakan saya puasa terus tidak pernah berbuka. Yang lain mengatakan saya sholat malam terus tidak pernah tidur. Yang satu mengatakan saya tidak menikah. Nah, ketika kondisi 3 orang ini dilaporkan kepada Rasul, ya, beliau mengatakan yang terbaik di antara kalian itu saya, kata Rasul. Ana atqakum, saya yang paling baik. Walakinni asumu wa uftir, tapi saya puasa, saya juga berbuka, kata Rasul. Bahkan kita mengenal ada puasa yang haram. Apa itu? Puasa yang terus menerus, puasa wisal, ya, dan puasa dahr. Setahun puasa terus, itu nggak boleh. Karena ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, dan ada hari tasyrik, kita nggak boleh puasa. Puasa wisal dari pagi sampai sore, nyambung sampai malam, muter, nggak boleh. Haram. Ya. Jadi ana, kata Rasul, asum wa uftir, saya puasa dan saya juga berbuka. Bahkan kalau kita amati perilaku Rasulullah dan para sahabat dalam hal berpuasa ini luar biasa jemaah. Saya sering sampaikan ya, Nabi dan para sahabat kalau puasa sunnah, kita sebut puasa sunnah. Kalau wajib nggak usah diomongin, pasti. Kalau mereka puasa sunnah itu santai. Apa maksudnya? Kita suka begini nih. Hari ini misalnya Sabtu, Senin nanti mau puasa, udah niat banget, serius, ya. Begitu malam Seninnya kebablasan, nggak sahur, jadi nggak puasa tuh. Padahal dari Sabtu sudah ancang-ancang. Nabi dan para sahabat enggak, santai, ya. Begitu pulang ke rumah nggak ada sarapan, kata Rasul, halin ta'am, ada makanan nggak sarapan, kata Aisyah ma'in dan Rasul nggak. Faizan ana shaimu, kata Rasul, kalau begitu saya puasa, santai aja dia. Santai puasa, santai juga tidak puasa. Ya, kalau kita kan puasa itu kayak apa gitu kan? Nabi dan para sahabat enggak. Pernah Nabi sedang puasa, tiba-tiba ditraktir oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, kami undang Anda makan. Padahal Nabi puasa, Nabi batalkan puasanya. Makanya ada pertanyaan.
Manakah yang lebih afdol? Kalau kita sedang puasa sunnah, ditraktir makan siang, ya, dibatalin apa enggak? Batalin. Gratis ya, mumpung gratis ya. Saya tertarik dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau begini, kalau Anda sedang puasa sunnah, bukan wajib ya, puasa sunnah, lalu ditraktir orang makan, diajak makan, gratis artinya gratis. Apakah diterima? Batalkan puasanya atau tetap berpuasa? Kata Yusuf Al-Qaradawi, lihat kondisi orang tersebut. Kalau orang itu sudah terbiasa puasa, ya, sudah biasa, bukan hari itu doang gitu kan, maka batalkan puasanya, penuhi undangan makan siang atau walimah bahkan. Tapi kalau orang itu jarang puasa, sekali-kali itu puasa, janganlah dibatalin. Kapan lagi puasanya gitu ya? Nah, jadi tergantung orang tersebut gitu ya. Nah, kembali ke kisah kita, Utsman bin Maz'un ini pernah ingin tabattul, ingin menjumloh tapi dilarang oleh Rasul. Karena Islam itu seimbang. Puasa buka, sholat malam tidur, nggak boleh dari isya sampai subuh kita setiap malam begitu. Ya, sholat malam enggak, mesti tidur. Fa inna li nafsika haqqan, diri kita punya hak, mata kita punya hak untuk tidur. Ya, nah ini disebut dengan at-tawazun, keseimbangan. Ya, maka dalam hidup ini jamaah selalu ada tawazun seperti itu. Ya, ketika Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita dianjurkan mencari kemuliaan, ya, negeri akhirat, tapi ingat wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia. Maka doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang. Ya, baik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Dan ditolak oleh Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang lain juga demikian. Waqad qala Ikrimah wa ghairuhu, ya, seorang tabi'in Ikrimah mengatakan, Inna Utsman ibn Maz'un wa Ali ibn Abi Talib wal Miqdad wa Saliman maula Abi Hudzaifah fi jama'atin tabattalu falajasu fil buyut. Jadi mereka ingin menjomblo, meninggalkan istrinya dan berdiam diri di rumah, ibadah terus, ya. Wa tazalun nisa, meninggalkan perempuan, maksudnya istri mereka. Wa harramut thayyibati ta'ami wal libas, juga meninggalkan makanan-makanan yang enak dan pakaian-pakaian yang bagus. Ya, pengen zuhud, ya. Illa ma ya'kulu wa yalbasu al-asyaha min Bani Israil, ya. Kecuali mereka menggunakan atau mengkonsumsi makanan atau pakaian yang sederhana yang biasa digunakan oleh orang-orang Bani Israel yang dulu, ya. Wa hammu bil ikhtisar, bahkan mereka bila perlu mengebiri kemaluan mereka, ya, supaya tidak punya keinginan terhadap wanita, ya. Wajma'ul liqyamil lail, dan mereka berkumpul untuk melaksanakan salat malam, wasyam, dan berpuasa, ya, pada siang hari. Fanazalat fihim ya ayyuhalladzina amanu, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu thayyibat, jangan kalian haramkan yang baik-baik, ma ahallallahu lakum, yang telah Allah halalkan kepada kalian, wala ta'taddu, dan jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbu al-mu'tadin, Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Nah, ini disebut dengan seimbang. Makanya seorang muslim itu jamaah tidak diharamkan mengkonsumsi makanan yang enak. Makanan enak. Utsman itu apa kesukaannya, tahu enggak Utsman bin Affan? Ada yang tahu enggak kesukaan Utsman bin Affan? Makan daging kambing muda. Emang enak itu, enak. Di kampung Melayu, Pak, itu ada langganan saya, Kang Misbah, saya pernah aja sekali ya. Nama warungnya apa? Warung makan Habib, kampung Melayu. Menunya apa? Kambing muda. Wah, itu luar biasa, beda emang. Saya dalam hati saya, emang luar biasa Utsman bin Affan, tahu barang enak gitu ya. Jadi kambing muda, ya. Rasulullah itu di antara kesukaannya juga apa? Ya, kambing, paha kambing bagian belakang, emang agak gede, dan itu biasa dimakan sendiri. Jadi sekali makan satu paha, dan sekali duduk kayak kita makan paha ayam, selesai. Kalau kita kan satu paha kambing itu berapa lama, Pak? Seminggu, minimal 3 hari, selama hari tasyrik gitu kan. Itu pun dimakan sekeluarga, nggak habis-habis, ya. Jadi mengkonsumsi makan yang enak itu boleh, sah.
Asal jangan keterlaluan, mu'tadin tadi itu melampaui batas. Yang pasti halal. Ya, jadi jangan keterlaluan, mentang-mentang enak lalu kemudian stop, enggak. Tapi dibolehkan. Menggunakan pakaian yang bagus itu boleh. Sah. Ya, boleh gitu kan. Para sahabat Nabi itu menggunakan pakaian yang bagus, tapi bukan untuk sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi enggak mentang-mentang soleh gitu kan. Bajunya bolong sana sini dan kemudian kerahnya enggak jelas. Pakai bagus loh. Pakai jas, kemudian pakai boleh sah. Ya, menggunakan pakaian yang bagus boleh. Apalagi di hari-hari tertentu, Idul Adha, Idul Fitri, ya, dibolehkan sebagaimana para sahabat menggunakan wewangian. Ya, Rasul itu melarang tabattul, ya, artinya menyukai wanita, dan kemudian melarang menyukai at-tuhur, wewangian. Atib itu artinya wewangian. Ya, suka membenci tabattul dan menyukai wewangian. Rasulullah begitu. Nah, kita jangan dua-duanya, ya. Nikah enggak, bau ya, gitu kan. Itu enggak nyunah acan-acan gitu ya, kata orang Sunda gitu ya. Jauh banget dari sunnah Rasul. Ya, nikah enggak, jomblo terus ya, bau. Jadi kan perlawanan banget dengan sunnah Rasul ya. Nabi membenci jomblo dan menyukai wewangian. Nah, kita jangan sebaliknya, ya. Jomblo berkelamaan, bau pula gitu kan. Tidak, itu namanya jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Terakhir ya, sebagai penutup, dia hidupnya sangat sederhana tadi itu ya. Sederhana, dan kemudian bahkan para sahabat melihatnya sampai menangis, begitu sederhananya kehidupan Utsman bin Maz'un. Dan sederhana ini bukan miskin. Ya, beda miskin dengan sederhana. Dia pernah ikut perang Badar dan disinilah akhir hayatnya. Tidak lama pulang dari perang Badar ini dia kemudian meninggal dunia. Nah, usianya tidak panjang ya. Selepas perang Badar, karenanya dia termasuk orang yang pertama kali meninggal di Madinah dan dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi al-Gharqad. Dia meninggal pada tahun kedua atau ketiga Hijriah ya, setelah Rasulullah SAW pulang dari perang Badar. Dia sempat ikut perang Badar, dan ketika dia meninggal dunia dikabarkan kepada Rasulullah SAW, begitu Nabi mendengar ya, beliau meninggal dunia, maka Rasul segera datang. Ya, Nabi datang menyingkapkan wajahnya dan dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian seraya mengatakan, rahimakallahu ya Utsman, ma asabta minad dunya wala asabatkan minka. Wala asabatkan minka. Wahai semoga Allah SWT merahmatimu ya Utsman, ma asabta minad dunya, ya, engkau tidak mendapatkan dunia atau meninggalkan dunia, wala asabat minka, dan dunia pun tidak membuatmu memfitnah ya, atau menjadikan fitnah bagimu ya. Kemudian ini dalilnya tentang bahwa dia dijamin surga. Ini sebagai penutup karena sudah masuk waktu Isya. Halaka Utsman bin Maz'un, ketika Utsman bin Maz'un meninggal dunia, Rasulullah SAW, Nabi memerintahkan untuk dimakamkan. Falamma wudi'a fi qabrihi, ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, qalatil mar'atuhu, istrinya berkata, hani'an laka ya Aba Sa'ib al-jannah ya. Kalau bahasa kita, selamat datang wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib ini panggilannya, engkau akan masuk surga. Faqala Rasulullah bersabda, wa ma ilmuki bidzalik. Bagaimana engkau tahu dia akan masuk surga? Katanya. Jadi kata istrinya ketika dimasukkan di kuburan ya, kata istrinya apa? Hani'an bika ya Aba Sa'ib bil jannah, engkau akan masuk surga. Kata Rasul, dari mana engkau tahu dia masuk surga? Ya, kata Rasul. Kata istrinya apa? Qalat kana ya Rasulullah yasumu nahar. Ya Rasulullah, dia itu rajin puasa siang hari. Ya, wa yusalli bil lail atau yasul lail, dan malam suka salat malam. Ya, qala bihasbiki law qulti kana yuhibbullahu rasul. Kata Rasul, itu sudah cukup. Bahkan ketika engkau mengatakan bahwa Utsman ini mencintai Allah dan Rasulnya, sudah cukup baginya masuk surga. Ya, jadi cukuplah. Ya, jadi rajin puasa siang, rajin sholat malam, itu udah cukup. Bahkan seandainya engkau mengatakan bahwa Utsman ini mencintai Allah dan Rasulnya, itu sudah cukup sebagai jaminan dia masuk surga. Nah, jadi demikian ya tentang Utsman bin Maz'un jamaah, seorang sahabat yang pendek usianya tapi keteladanannya sampai hari ini bisa kita contoh insyaallah.